Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapna Nur Sakia Eskalwi, kelas 2F dengan NIM 151422089, jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan memaparkan jawaban mengenai ujian tengah semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebagai seorang mahasiswa PGSD, perlu mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pertanyaan pertama, apa manfaat mempelajari mata kuliah tersebut? Pertama, memahami perbedaan siswa. Setiap siswa memiliki kepribadian yang berbeda-beda, dan sebagai guru perlu memahami perbedaan karakteristik setiap siswa dalam setiap tumbuh kembangnya. Kemudian pemahaman tersebut dapat menghasilkan interaksi antar guru dengan murid dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang kondusif. Tentang cara bagaimana interaksi dan melakukan pendekatan kepada siswa dalam psikologi pendidikan dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Pembelajaran psikologi dalam mengenal karakteristik siswa akan memberikan kemampuan dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat. Dengan begitu, tenaga pendidik mengetahui metode pembelajaran yang disukai siswa. Setelah mengimplementasikan strategi pembelajaran yang tepat akan memberikan situasi belajar efektif. Kemudian yang terakhir, memberikan bimbingan kepada siswa. Psikologi memberikan kemampuan bagi guru dengan pendekatan emosional dari hati ke hati untuk mendapatkan kepercayaan dari siswa. Ketika siswa sudah mempercayai gurunya, maka proses penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, beberapa teori belajar yang dikemukakan para ahli. Maka dari itu, saya memilih teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, pengetahuan atau keterampilan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai rancangan pembelajaran dan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan pada peserta didik. Menurut Tobroni 2015, teori konstruktivisme memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Pada dasarnya, teori konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya merupakan proses mentransfer informasi dari guru ke siswa, tetapi juga melibatkan pembentukan pengetahuan baru yang dibangun oleh siswa sendiri melalui pemikiran, refleksi, dan konstruksi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Alasan saya memilih teori konstruktivisme karena itu merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam konteks proses pembelajaran di sekolah. Teori ini menyajikan pandangan terhadap bagaimana individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Melalui penerapan teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran di sekolah, diharapkan siswa dapat menjadi pembelajar yang aktif, kritis, dan kreatif. Yang ketiga, setiap siswa memiliki gaya belajar yang
dan gaya berpikir yang berbeda. Pertanyaannya, jelaskan peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa tersebut. Guru memiliki peran penting dalam menghadapi perbedaan siswa yang memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda. Guru harus memahami gaya belajar siswa dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Guru juga harus membantu siswa mempermudah pemahaman dan membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat memudahkan proses belajar mengajar dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menangkap atau menerima materi yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, guru harus memahami perbedaan siswa dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Kemudian pertanyaan terakhir, apa yang menyebabkan dan upaya apa yang harus dilaksanakan agar motivasi belajar siswa akan meningkat? Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa, antara lain kurangnya minat terhadap pelajaran, kurangnya dukungan dari lingkungan, kurangnya keterampilan belajar, dan kurangnya rasa percaya diri. Kemudian untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain membangun hubungan yang baik dengan siswa dan memperhatikan kekuatan mereka, memberikan pilihan kepada siswa dalam pembelajaran, memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif, mendorong siswa untuk memiliki pola pikir yang berkembang dan tidak tetap, meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa, menghubungkan pembelajaran dengan tujuan, nilai, dan identitas siswa. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka dalam pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.